Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Putri, semester 7 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu aplikasi komputasi awan, yaitu berupa Google Drive. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ya. Kita slideshow. Google Drive merupakan salah satu contoh aplikasi dari komputasi awan atau cloud computing. Definisi. Di sana Google Drive merupakan penyimpanan awan milik Google yang diluncurkan pada 24 April 2012. Jadi dari 2012 hingga sekarang sudah 9 tahun perjalanan Google Drive telah kita bisa nikmati bersama. Layanan ini merupakan ekstensi dari Google Docs dan akan mengganti URL docs.google.com dengan drive.google.com setelah diaktifkan. Terus, bagaimana sih cara membuat akun Google Drive itu? Cara membuatnya sangat mudah. Ketika kalian telah memiliki akun Google, otomatis kalian sudah bisa mengakses Google Drive seperti itu. Jika belum mempunyai akun Google, otomatis kalian harus membuatnya terlebih dahulu seperti itu. Lalu, jika ada yang bertanya di Google Drive, file apa saja yang bisa disimpan, yaitu di sana dapat menyimpan berupa foto, video, presentasi, PDF, bahkan file Microsoft Office pun dapat disimpan. Apapun jenis filenya, semuanya dapat disimpan dengan aman di Drive. Lalu, di sana juga bisa membagikan sesuai keinginan Anda, seperti yang bersifat pribadi hingga file tersebut bisa dibagikan. Dapat mengundang orang lain dengan cepat untuk melihat, memberi komentar, dan mengedit file atau folder yang dipilih. Ini adalah kolaborasi online yang membuat segalanya lebih mudah. Jadi nih, di Google Drive kalian bisa mengundang orang lain untuk melihatnya, untuk memberi komentar seperti itu. Begitupun milik orang lain, jadi kalian bisa berkecimpung di Google Drive-nya. Aman dan terjamin. Drive dienkripsi menggunakan SSL, protokol keamanan yang sama dengan yang digunakan di Gmail dan layanan Google lainnya, sehingga setiap file di Drive akan tetap aman, apapun yang terjadi dengan ponsel cerdas, tablet, ataupun komputer Anda. Lalu yang kedua, apa saja sih manfaat dari Google Drive itu? Yang pertama yaitu menerjemahkan file. Nah, kenapa di sana dicantumkan menerjemahkan file? Di sana kita dapat kerjasama antara Google Drive dan Google Translate. Maka akan lebih mudah bagi kita semua untuk menerjemahkan file menjadi bahasa lainnya. Setelah membuka dokumen, lalu klik Tools dan pilih bahasa sesuai dengan kebutuhan Anda dalam penerjemahan file. Seperti itu. Lalu yang kedua, mengedit file bersama seperti yang saya telah jelaskan tadi. Di sini yang ketiga yaitu melakukan backup file. Karena banyak nih, sering terjadi kerusakan yang disebabkan virus, error pada software ataupun hardware, ada kalanya data bisa hilang dan tidak terselamatkan. Namun, jangan khawatir karena semua data yang Anda masukkan di Google Drive pasti aman dan bebas dari virus. Lalu yang keempat yaitu mengkonversi file PDF menjadi teks. Ada kalanya beberapa file tidak hanya bisa diedit, tetapi sebagian juga file PDF dengan akses edit terbatas. Apabila menemukan kasus ini, kalian semua dapat membukanya langsung di Google Drive. Caranya yaitu dengan mengklik pilihan Open with Google Docs, maka secara otomatis teks PDF pun akan berubah menjadi teks Google Docs yang merupakan bagian dari Google Drive. Jika sudah bisa diakses menjadi teks biasa, maka pengeditan pun jauh lebih mudah. Bahkan setelah selesai mengedit dan membutuhkan salinannya, kalian semua tinggal menyimpan dokumen tersebut dalam bentuk file Word. Lalu yang kelima yaitu menyimpan link dan history. Tips menggunakan Google Drive untuk menyimpan tautan adalah dengan mengklik simbol segitiga pada link Google Chrome kalian yang telah memiliki eksistensi Google Drive. Lalu
Jika diperlukan, Anda dapat membukanya sewaktu-waktu. Yang keenam yaitu backup chat WhatsApp. Saat ini, WhatsApp pun bekerja sama dengan Google Drive untuk mencadangkan chat. Sebelum kita semua menghapus chat, pasti ada kalanya beberapa data atau informasi masih dibutuhkan. Nah, oleh karenanya, agar tidak kehilangan informasi tersebut, maka lakukan pencadangan chat secara berkala dengan menggunakan Google Drive. Caranya yaitu dengan mengklik pilihan menu pada WhatsApp, lalu kita klik setelan dan chat. Terakhir, klik cadangkan chat dan tunggu beberapa saat sampai seluruh proses selesai. Lamanya durasi pencadangan ditentukan oleh jumlah data yang dicadangkan. Selain itu, juga bagaimana kondisi sinyal dan kecepatan koneksi internet pun sangat berkaitan dengan proses pencadangan ini. Lalu yang ketujuh, yaitu melakukan update progres secara berkala. Pada beberapa tugas, proyek atau kerjasama ada kalanya diperlukan laporan progres harian atau berdasarkan periode tertentu. Dengan menggunakan Google Drive, maka si pembuat laporan akan dapat memasukkan update perkembangannya sesuai jadwal harian. Di sisi lain, pihak yang memonitoring laporan progres juga akan lebih mudah melihat dan mengecek perkembangan dari pekerjaan. Dengan demikian, kerjasama daring pun bisa dilakukan dengan lebih mudah dan cepat. Bukan hanya melalui PC atau laptop saja, Google Drive juga menjadi salah satu aplikasi di smartphone. Oleh sebab itu, kita semua bisa lebih mudah mengaksesnya di mana saja. Lalu dilanjutkan yaitu kelebihan Google Drive. Oke, yang pertama terkait kelebihan Google Drive yaitu sinkronisasi yang mudah dilakukan. Yang kedua, jumlah memori yang cukup besar. Kalian dapat menggunakan Google Drive versi gratisnya yang mana memori penyimpanannya yaitu mencapai 15 GB. Jumlah tersebut termasuk besar untuk ukuran memori cloud server. Itu pun kita dapat menambah kapasitasnya menjadi sesuai kebutuhan kita dengan harus menjadi anggota premium dari Google Drive. Terus yang ketiga yaitu dapat menyimpan file dengan banyak format. Apapun format file yang akan kalian simpan, itu dapat ditampung oleh Google Drive. Lalu yang keempat, bisa dipakai sebagai hosting website. Fungsi Google Drive tidak hanya sebagai media penyimpanan file saja, tetapi juga dapat digunakan sebagai tempat hosting website. Jenis cloud computing di dunia biasanya selalu dikenakan biaya, namun di Google Drive Anda dapat menggunakannya secara gratis. Hal ini sangat membantu para web developer untuk hosting hasil codingannya. Lalu yang kelima yaitu dapat membagikan file dengan mudah. Dengan Google Drive, Anda dapat membagikan file dengan mudah pada seseorang dengan mengirimkan tautan ataupun kalian dapat mengundang orang-orang pilihan sehingga hanya orang tersebutlah yang dapat melihat ataupun mengedit file milik kita. Terus yang keenam, sistem keamanan yang cukup tinggi. Contohnya saja nih, kita bisa berbagi file dari Google Drive ke orang lain dan kita dapat menentukan orang-orang yang kita percayai saja untuk membuka file yang telah kita bagikan itu. Di sana kita juga memiliki dua mode. Yang pertama, dapat melihat dan dapat mengedit. Jika itu dapat melihat, otomatis orang yang telah kita tentukan dia hanya bisa melihat tanpa mengedit. Jika ingin mengeditnya, otomatis harus meminta izin pada pemilik aslinya. Sedangkan untuk dapat mengedit, jadi dia bisa leluasa tanpa harus meminta izin terlebih dahulu. Oke, dilanjutkan dengan penelusuran yang canggih. Di sana, Google Drive dapat mengenali objek pada gambar dan teks dalam dokumen yang dipindai, sehingga dapat menelusuri kata seperti Menara Eiffel dan mendapatkan dokumen teks yang berisi kata tersebut beserta gambar Menara Eiffel yang sebenarnya.
Begitupun ketika kalian menelusuri kata lainnya seperti Ka'bah ataupun yang lainnya. Lalu, di sana Google Drive juga dapat bekerja saat offline. Otomatis kalian harus menjadikan file yang tersedia saat offline tersebut agar ketika ponsel ataupun tablet ataupun PC tidak tersambung ke internet, misalnya di pesawat ataupun dalam bangunan dengan sambungan internet yang buruk, kita dapat melihat file yang telah kita simpan ataupun milik orang lain dalam keadaan offline. Yang keempat yaitu kekurangan Google Drive. Di sana saat tergantung pada jaringan internet, karena semua sistem di Google Drive menggunakan sistem cloud, otomatis penggunaan jaringan internet sangat dibutuhkan. Jika Anda ingin masuk ke dalam Google Drive, maka pastikan perangkat kalian semua sudah terkoneksi ke internet. Lalu yang kedua yaitu backup data di PC masih belum optimal. Karena kenapa? Google Drive dapat diakses versi offline-nya pada komputer sebagai aplikasi backup data secara otomatis. Sayangnya, untuk saat ini baru dapat melakukan backup pada file foto dan video saja, sedangkan untuk backup data seperti dokumen dan file-file sejenisnya belum bisa dilakukan. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait Google Drive sebagai salah satu aplikasi cloud computing ataupun komputasi awan. Semoga bermanfaat. Sekian, akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.